Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah jika agamanya dihina. Benarkah demikian? Mari kita simak video berikut. Akhir-akhir ini beberapa orang meluapkan kemarahannya atas nama agama kepada beberapa orang yang dianggap melecehkan atau menista agama. Mereka menggunakan hadis Rasul yang menyebutkan bahwa Rasul marah jika menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ajaran Allah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, yang artinya diriwayatkan dari Aisyah. Beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih perkara yang ringan jika ada dua pilihan selama tidak mengandung dosa. Jika mengandung dosa, maka Rasul akan menjauhinya. Demi Allah, beliau tidak pernah marah karena urusan atau kepentingan pribadi. Tapi jika ajaran-ajaran Allah dilanggar, maka beliau menjadi marah karena Allah lillahi ta'ala. Dalam riwayat Imam Muslim, Imam Abu Daud, At-Tirmizi, At-Tabrani dan lainnya juga dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah disebabkan urusan duniawi, tetapi apabila kebenaran itu didustakan dan ditentang, beliau akan marah tanpa ada seorang pun yang bisa tegak di hadapan kemarahan beliau, sehingga beliau memenangkan kebenaran itu baginya. Sebagian orang mengaitkan kedua hadis di atas dengan kasus penistaan agama saat ini. Kata hurumatullah dan al-haq dalam riwayat tersebut dipelintir sedemikian rupa sebagai framing atau hina agama dan penistaan agama, sehingga muncul sebuah slogan, jika berkenaan dengan urusan pribadi, berikan maaf. Jika berkenaan dengan kasus penistaan agama, maka harus marah. Padahal terjemahan yang tepat untuk kata hurumatullah adalah ajaran-ajaran Allah, sementara untuk kata al-haq adalah kebenaran. Hal ini tentu lebih bersifat universal dan normatif. Mayoritas riwayat hadis yang menjelaskan kemarahan Rasul berkategori sunnah fi'liyah, yakni sahabat memotret perbuatan Nabi, kemudian mengisahkannya dengan kalimat-kalimat yang dibuat oleh sahabat sendiri. Sehingga dalam memahami hal ini, kita harus melihat maqasid syariah atau inti semangat atau tujuan syar'i yang terkandung dalam hadis tersebut. Dari penjelasan ini bisa difahami bahwa Rasulullah merupakan pribadi yang sangat zuhud dan wara, sehingga urusan pribadi dan keduniawian tidak akan pernah mampu menyulut kemarahannya. Selain itu, Rasulullah juga akan marah kepada siapapun yang melanggar ajaran Allah dan kebenarannya. Tentu dalam hal ini Rasul juga akan marah dengan orang-orang yang mencaci maki, mengumpat, dan memfitnah orang lain, karena hal itu sudah tentu bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah yang dibawa dan dicontohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Marah dalam konteks ini tidak elok bila dimaknai dengan ngamuk-ngamuk, mata melotot, mengumpat, mengancam, dan sejenisnya, karena pemaknaan ini tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Sehingga makna yang cocok untuk menggambarkan kata marah dalam hadis tersebut adalah mengingkarinya, kemudian melakukan strategi-strategi dakwah dan perbaikan demi hadirnya tuntunan yang solutif, bukan tuntutan geram yang menakut-nakuti. Sebab durhaka dan melanggar ajaran Allah serta kebenarannya bisa terjadi kepada siapapun dan kapanpun. Jadi kalau marahnya Rasul diartikan dengan meluapkan kemarahan di muka umum dan lain sebagainya, maka berapa banyak waktu yang hilang sia-sia. Dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaknya yang menjadi pegangan dalam berdakwah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menganjurkan untuk berdakwah dengan lembut, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Sebagaimana tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik,
Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.